Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah menceritakan kisah ini kepada para sahabat menangis terharu mendengarnya. Dan kisah itu adalah kisah Nabi Allah Syam'un Al-Ghazi alaihissalam ataupun Samsun, dan hubungannya dengan asal muasal Lailatul Qadar. Namun bagaimana kisah selengkapnya? Tonton terus video ini untuk mendapatkan kisah selengkapnya. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik like videonya, bagikan video ini sebagai sarana dakwah, dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam memiliki beberapa nama. Dalam bahasa Arab beliau disebut dengan Syamsyaun ataupun Syam'un. Nama Samun sendiri artinya yang berasal dari matahari, sedangkan Al-Ghazi artinya yang berasal dari Ghazi ataupun Gaza Palestina sekarang. Suatu ketika Rasulullah berkumpul bersama dengan para sahabat di bulan suci Ramadan, beliau terlihat tersenyum sendiri. Lalu ditanya oleh para sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga, dia adalah Samun." Ketika Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Samun Al-Ghazi, beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Samun Al-Ghazi AS berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah. Nabi Samun AS adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki kemukjizatan dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Nabi Samun ini memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal. Dengan pedang itu ia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya, Allah memberikan makanan dan minuman juga. Nabi Samun seorang muslim dan seorang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Samun juga ahli ibadah dan tercatat ia sanggup beribadah selama 1000 bulan dengan sholat malam dan siangnya berpuasa. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan pedangnya, terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tak terhitung. Dengan hanya bersenjatakan tulang rahang seekor unta yang dibentuk menyerupai sebuah pedang pendek yang tajam, Nabi Samun berperang melawan bangsa yang menentang Allah dengan penuh keberanian dan selalu dapat mengalahkan mereka. Ketangguhan dan keperkasaannya Nabi Samun Al-Ghazi dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Samun Al-Ghazi membuat para kafirun kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menunjukkannya, dan dengan segala kehebatannya itu ia dibenci oleh para musuh terutama dari golongan orang kafir. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan keluar untuk melumpuhkan sang Nabi. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Samun Al-Ghazi. Akhirnya ide licik pun ditemukan. Mereka menawarkan hadiah berupa uang yang banyak dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi, yaitu istri Nabi Samun Al-Ghazi, dengan syarat ia bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi ternyata seorang sangat tergiur oleh hadiah itu. Mereka kemudian memanfaatkan istri Samun untuk ikut membantu membunuh Samun Al-Ghazi. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Samun suaminya sendiri karena ada iming-iming harta benda yang banyak melimpah. Akhirnya mau melakukan kejahatan itu. Maka orang kafir memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Samun Al-Ghazi waktu tidur, untuk kemudian akan dibunuh dengan beramai-ramai. Para pembesar-pembesar kafir berkata, "Kami akan memberimu seutas tali yang kuat, ikatlah dengan tali itu akan tangan dan kakinya ketika dia tidur, nanti setelah itu kamilah yang bertindak untuk membunuhnya." Pada hari pertama istri Samun gagal, karena ketiduran yang disebabkan suaminya terlalu lama mengerjakan salat malam. Selama waktunya itu hingga membuat istri Samun tak kuasa menahan kantuk yang teramat sangat. Memang Samun tidurnya hanya sedikit saja dalam semalam, di mana malam-malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Keesokan harinya istri Samun Al-Ghazi melapor kepada orang-orang kafir bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Dan mereka tidak mempermasalahkan hal itu.
Pada hari kedua istri Samun berhasil mengikat suaminya, ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Tatkala Samun bangun, dan ingin beribadah kepada Allah, ia terkejut karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikat tali ini?" tanya Nabi Samun kepada istrinya. "Aku yang mengikat, hanya sekedar mengujimu sampai sejauh mana kekuatanmu," ujar istrinya. Samun Al-Ghazi dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya, dengan satu ucapan doa lalu bergegas menuju tempat peribadatannya, maka gagallah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun setelah itu musuh-musuh kafir datang lagi dengan membawa rantai, dan istri Samun pun siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya. Pada hari ketiga istri Samun itu berhasil lagi mengikat suaminya, dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" tanya Samun Al-Ghazi dengan nada agak marah, ketika bangun dari tidurnya. "Aku yang mengikatnya sekedar untuk mengujimu," jawab istrinya. Namun, dengan sekali hentakan Samun dapat menghancurkan rantai tersebut. Lalu, Samun segera menarik tangannya, dan memotong rantai itu dengan mudah. Kemudian istrinya pun segera membujuk suaminya agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimiliki suaminya. Akhirnya Samun bercerita juga, jika sebenarnya ia adalah seorang wali dari sekian banyak waliullah yang hidup di dunia ini. Samun berkata, "Wahai istriku, aku wali di antara wali kekasihnya Allah, segala perkara dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku. Aku punya rambut panjang ini, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini," jelas Samun Al-Ghazi. Samun memang memiliki rambut yang panjang dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Samun berdiri. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya pada saat Samun tidur mulailah istrinya mengikat tangan Samun dengan 4 helai rambutnya dan mengikat pula kakinya dengan 4 helai rambut milik Samun, sementara ia tetap dalam tidurnya. Setelah bangun, ia pun bertanya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" "Aku untuk mengujimu," jawab istrinya yang mulai ketakutan. Setelah itu, Samun Al-Ghazi berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu, namun dia tidak berdaya untuk memotongnya. Bibir, kedua tangan dan kedua kakinya, tidak hanya itu, Nabi juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya, dengan dicongkel, mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Istrinya yang jahat ikut pula melihat penyiksaan tersebut, tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Begitu hebatnya siksaan tersebut, membuat Allah Subhanallah wa Ta'ala lewat perantaraan malaikat Jibril berbicara dengan suaranya, yang hanya bisa didengar oleh Nabi Samun Al-Ghazi. "Hai Samun, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka." Nabi Samun menjawab, "Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku sehingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini dan akan aku hancurkan mereka dengan kekuatan darimu ya Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah." Allah Ta'ala memberi kekuatan 2 kali lipat kepada Samun yang kekuatannya tidak bisa dibayangkan dan melebihi kekuatan dari rambutnya sendiri. Maka dengan seizin Allah, Nabi menggoyangkan tiang istana tersebut. Nabi hanya bersingkut sedikit saja putuslah tali rambut itu. Bahkan, tiang itu pun rubuh menimpa raja bersama seluruh halayak istana, termasuk istrinya yang durhaka dan orang-orang yang telah menyiksanya. Tiang istana juga ikut roboh dan hancur lebur, istana yang dijadikan tempat penyiksaan itu juga turut hancur dan atapnya menimpa semua orang-orang kafir. Semuanya pun mati, begitu juga dengan istrinya yang juga ikut tertimpa runtuhan gedung istana kafir itu, mereka semua mati tertimpa runtuhan bangunan istana dan terkubur di dalamnya. Hanya Samun sendiri yang selamat, lalu Allah pun mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala yang beliau rasa sakit. Setelah peristiwa itu, Nabi Samun Al-Ghazi AS bersumpah kepada Allah akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi Samun juga menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Malam hari dilalui dengan memperbanyak salat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Nabi Samun pun menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Setelah mendengar kisah Nabi Samun Al-Ghazi AS yang dikisahkan oleh Rasulullah, para sahabat Rasulullah menangis terharu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tahukah engkau akan pahalanya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak mengetahuinya."
Setelah Rasulullah selesai berkisah, Allah Subhanahu Ta'ala menyuruh malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menurunkan surat Al-Qadar. Hai Muhammad, Allah memberimu Lailatul Qadar kepadamu dan kepada umatmu. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan, ujar malaikat Jibril. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1-5 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat Jibril dengan izin Tuhannya, untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Mendengar berita itu, Rasulullah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar, agar mendapat pahala seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Sam'un Al-Ghazi. Apabila fajar telah terbit di malam Qadar, maka malaikat Jibril berkata, "Wahai para malaikat, kumpul kemari." Para malaikat berkata, "Ya Jibril, apa yang Allah perbuat untuk kaum muslimin di malam ini, dari umat Nabi Muhammad?" Jibril menjawab, "Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka, dengan penuh kasih sayang, Allah memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka, kecuali 4 kelompok." Rasulullah bertanya, siapa 4 kelompok itu? Jibril menjawab, pertama, orang yang membiasakan diri minum arak, kedua, orang yang durhaka kepada orang tuanya, ketiga, orang yang memutus silaturahmi, dan keempat, orang yang bertengkar, yaitu pertengkaran dengan sesama, yang belum damai dalam jangka waktu 3 hari. Demikianlah, semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.